Kalau teman-teman semua aktif di sosial media ya sebagai YouTuber, sebagai orang yang aktif di TikTok pasti tahu ya mengenai hal ini yaitu tentang Dr. Richard dan Farel ya. Jadi di sini gue juga pengen apa ya? Ya pengen reaction lah tentang hal ini ya karena emang ini lagi dibicarain oleh banyak orang dan lagi viral dan gue akan menanggapi sedikit ya tentang hal ini. Awalnya sih gue pengen menanggapi dengan dua arah ya, dari sisi Dr. Richard dan dari sisi Farelnya ya. Tapi semakin kesini informasi yang tentunya kita dapat ya mungkin tahu lah ya bahwasanya si Farel ini memang sangat playing victim banget ya, baik bagi untuk Dr. Richard, untuk teman-temannya yang dianggap tidak berteman padahal berteman gitu. Pokoknya banyak banget ya fakta-fakta yang udah teman-teman pasti dapat ya, dan gua nggak mungkin juga nampilin lagi kayak chatnya segala macem. Gua cukup nampilin Dr. Richardnya di sini dan gua nggak mau nampilin sama sekali tentang Farelnya gitu, karena buat gua semua netizen semuanya udah speak up ya, yang tadinya nggak mau ngomongin tapi karena memang uh, dirasa perlu ya, karena apalagi anak-anak tahun 90-an yang memang dulu sangat prihatin dan justru harusnya memanfaatkan hal ini. Justru disayangkan banget si Farel ini menjadi orang yang ternyata playing victim ya. Jadi di sini kan ada klarifikasi tentang Farel dari Dr. Richard. Paling gue nampil ini sejenak dan gue langsung akan reaction aja gitu ya. Dan buat teman-teman nih yang mau berkomentar langsung aja di kolom komentar, langsung aja di ini ya. Oke, langsung aja gue record dan di sini kita nonton sama-sama lagi gitu ya. Untuk klarifikasi dari Dr. Richard sejenak ya gitu kan, biar teman-teman yang tadinya belum tahu sama sekali minimal jadi tahu. Di detik ini tanggal 11 Agustus saya juga mengumumkan bahwa Farel bukan lagi adik angkat saya dan dia bukan siapa-siapa saya. Hai semuanya, ini adalah klarifikasi saya tentang Farel. Jadi saya mulai video ini dari YouTube. Pada waktu itu saya podcast dengan Farel dan secara impulsif saya membantu Farel dan juga sempat saya kontenin untuk dia menjadi adik angkat saya. Saya berikan fasilitas juga, dan mari kita akhiri video ini dengan YouTube juga supaya tidak menjadi fitnah dan cerita-cerita lainnya ke depan. Sebenarnya saya pengen buat video ini berdua dengan Farel ya, untuk menghindari fitnah tadi. Namun akhirnya Farel kabur, padahal sebenarnya saya sudah belikan tiket tanggal 14 Agustus bersama staf saya untuk datang dan berpamitan dengan saya mungkin pulang ke Medan. Beliau menolak, tiketnya semuanya hangus dan saya nggak tahu dia ada di mana sekarang, beserta beberapa barang yang masih ada di lengan dia. Tapi ya udahlah, saya nggak tahu dia ada di mana, maka saya buat video ini sendiri. Mungkin saya akan awali dari, saya nggak pernah memaksa Farel untuk pindah ke Palembang atau bersekolah di SMA 1. Jadi pada waktu itu saya cuma ngomong, kamu serius mau jadi dokter? Saya bilang, sepertinya kalau kamu mau jadi dokter, fasilitas yang kamu punya sekarang ini kurang memadai. Dia langsung bilang, oh iya kak. Intinya dia nerima tuh ya, waktu ditawari oleh Dr. Richard, dia bener-bener nerima dengan gitu aja gitu. Harusnya banyak netizen bilang kalau misalkan lu malah begini jadinya, harusnya lu dulu nggak nerima itu yang maksudnya gitu. Jadi Dr. Richard kan pada waktu itu memang tulus ya pada saat dia podcast pada waktu itu bersama si Farel itu. Dia ibarat kata nggak hanya sekedar konten ya teman-teman, jadi dia memang terharu oleh ceritanya dan itu apa adanya, dia pengen ngangkat si Farel ini jadi adiknya gitu kan. Jadi seperti itu, dan itu dia nggak buat-buat gitu, nggak pakai skrip atau segala macam, itu memang mengalir gitu aja. Dan dia ini kenapa sih Farel dibilang kabur ya itu tadi, karena emang dia kan pengen nyelesain ini. Kalau emang dia pengen pulang ya udah gitu kan, yang penting dia mau klarifikasi, membersihkan namanya, karena si Farel ini justru malah menyerang dia di sosial media, di TikTok gitu kan. Sedangkan yang berkata dia udah ngasih kebaikan, ngasih fasilitas, ngasih uang segala macem gitu kan, ngasih iPhone segala macem, tapi ya dikhianatin. Itu gimana? Kalau teman-teman jadi Dr. Richard mungkin ya pasti akan sangat kecewa,
selain kecewa ya pasti sangat sakit hati ya, karena ah ya udahlah, nggak jadi gue jadi kakak lo gitu kan, kalau misalkan memang perbuatannya ternyata sangat playing victim kayak gitu ya. Itu nggak dilakuin oleh bersama dokter Richard doang gitu kan, dia mungkin keluarganya juga digituin, teman-temannya digituin, semuanya. Sedangkan bukti-buktinya kalau teman-teman lihat TikToknya banyak banget, teman sekolah yang kemarin beberapa hari dia sekolah di sana, banyak banget yang bantu dia, yang banyak ngasih foto-fotonya gitu kan, cat-catnya, dan dia pelajaran juga di foto-fotoin untuk dia, untuk si Farel ini gitu kan. Tapi dia tidak mengakui jasa-jasa temannya yang udah apa ya, nolong dia lah gitu kan. Jadi memang ya netizen juga udah pasti tahu banget lah ya, apa yang dilakuin itu sangat playing victim banget dia orang gitu kan. Terus masalah dia mungkin ngeluh gini 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 gitu kan. Ibarat kata teman-teman udah tahu kan, dia udah 17 tahun bukan anak kecil lagi, dan dia udah tahu harusnya yang baik dan yang benar yang mana. Dia selalu apa ya, membela diri dia dengan suatu hal yang apa ya, ya nggak masuk lah ya di akal gitu kan. Dia sangat menyakiti lah gitu kalau teman-teman lihat, dan sangat gue lihat banyak banget apa ya, dari TikTok, dari di YouTube gitu kan, banyak banget mungkin orang yang banyak nasihatin dia harusnya nggak gini gini. Itu udah, kalau itu bagian menurut gue ya, kalau udah bagian dari karakternya udah agak sulit sih kalau, dan dia pengen viral dengan cara begini gitu kan, gue rasa bodoh banget ya. Sad boy boleh gitu kan, kayak kemarin si Fajar segala macam, dia tanpa menjatuhkan orang lain kayak gini gitu. Sedangkan si Farel ini menjatuhkan bener-bener dokter Richard gitu yang udah bantu dia. Itu artinya nanti dia mau apa ya, menjadi tiktoker segala macam gitu kan, nama baik dia juga udah jelek. Kalau dia mau bersihin nama baik dia gitu kan, ya sebagai cowok dia harusnya minta maaf sih. Kalau menurut gue ya jangan kabur. Dibilang gue nggak kabur, ya gimana nggak kabur, udah disiapin tiket pesawat segala macam untuk klarifikasi, gentle harusnya datang gitu kan kalau mau kelarin masalah. Di sini kan dia bilang kan dokter Richard itu kan minta ganti, padahal kan ya teman-teman tahu sendiri udah pada buat video semua bahwasanya ya udah tahu ya dia tuh bukan minta ganti segala macam. 40 juta nilai yang kecil buat dokter Richard, cuma buat ngasih pelajaran doang, tapi dia ngerasa ya gitu ya, tertekan segala macam. Pokoknya di sini dia ngerasa yang paling tersakiti. Jadi mohon maaf kalau gue juga nggak bakal nampilin foto video si Farel itu, karena ya mungkin banyak dari teman-teman sama perasaan sama kayak gue kalau ngeliat waktu klarifikasi dia itu yang di TikTok itu, apa ya, mukanya sengak banget gitu ya. Gue pengen apa ya, pengen nampol ngeliat muka dia gitu kan. Pasti sama gitu perasaan sama gue, kayak gue ada. Mungkin tadinya gue pengen mencoba untuk kayak mencoba untuk dari sisi Farel kayak gimana, tapi memang melihat tingkahnya yang kayak gitu kan, kayak ya tidak menghargai orang sama sekali lah kalau menurut gue kayak gitu, dan hanya mementingkan diri dia sendiri tanpa mementingkan ya Dr. Richard kayak gimana gitu kan. Sangat playing victim banget gitu. Jadi gue harap sih untuk Gen Z ya, generasi Gen Z jangan sampai kayak gitulah. Mungkin memang banyak ya untuk Gen Z itu berperilaku yang kayak gitu, tapi gue harap sih nggak semuanya ya, banyak juga yang masih berpikiran untuk kedepannya yang apa ya, lebih baik memikirkan masa depannya. Padahal ya tentunya ibarat kata masa depannya ini udah dijamin gitu. Ibarat kata Dr. Richard punya banyak perusahaan dan dia nggak perlu mikirin lagi, dia cuma perlu belajar aja kayak gitu untuk masa depannya nanti bisa memimpin misalkan salah satu perusahaannya Dr. Richard. Dan juga apa ya, kalau dia mau jadi TikToker pun dari sekarang udah bisa sambil dia belajar untuk apa ya, menggapai cita-citanya juga gitu kan. Sayang gitu. Jadi di sini apa yang gue mau bahas itu tentunya plus minusnya ya. Plus minusnya tentunya di sini intinya dari Farel ini sudah melewatkan suatu kesempatan yang sangat berharga, yang dimana orang lain tuh pengen mendapat kesempatan yang kayak gitu. Buat Dr. Richard kan udah banyak melakukan kebaikan, artinya di sini juga ada pelajaran buat Dr. Richard juga, bahwasanya
eh, kita berbuat baik sama orang lain belum tentu orang itu berbuat baik juga balas gitu kan, bisa juga malah menusuk kita kayak gitu kan. Dan ini memang banyak dialamin, termasuk gue juga pernah ngalamin hal kayak gitu, dan gue yakin teman-teman netizen juga banyak banget yang pernah ngalamin kayak gitu, udah bantu orang tapi malah nusuk kita gitu kan. Pasti banyak pengalaman-pengalaman kayak gitu, dan gue harap sih di sini ya kan gue lihat banyak juga masih banyak orang yang minta bantuan sama dokter Richard, tapi dokter Richard jatuhnya dari kena kena mental juga ya gitu ya, udah malas gitu jadinya bantu orang gara-gara hal ini gitu. Yang tadinya sering bantu orang, akhirnya karena kasus ini jadinya dia malas gitu untuk bantu orang lagi kalau misalkan kejadiannya seperti ini gitu. Ini sangat ya ada plus minusnya ya, tapi gua harap sih tetap ya dokter Richard memberikan kebaikan, tapi ya dengan tapi mungkin kapasitas ya, melihat kapasitas orang tersebut ya. Memang kita nggak tahu sih kan orang yang sebenarnya kayak gimana ya. Alhamdulillahnya dokter Richard udah tahu aslinya si Farel kayak gimana sebelum dia mengeluarkan dana yang lebih banyak lagi kayak gitu. Daripada di akhir dia kecewa, mendingan di awal dia kecewa gitu. Berarti kan ibarat kata Tuhan masih baik dengan dokter Richard, menunjukkan sifat asli si Farel itu kayak gimana kayak gitu. Jadinya dia dengan waktu yang singkat ibarat kata ya udahlah gitu, ini lewatin aja udah orang kayak gini. Tapi gua harap sih masih banyak kok ya dokter Richard orang-orang yang ibarat kata mungkin ya tidak sepinter Farel atau segimana, tapi dia ada kemauan, orangnya prihatin dan mau menerima bahwasanya dia untuk menggapai cita-citanya kuat gitu ya, nggak kayak si Farel ini beberapa hari tapi udah ngeluh segala macem gitu kan, bahwasanya udah banyak banget kayak netizen untuk apa ya, bilangin ke dia bahwasanya emang nggak semudah itu gitu kan jalanin hidup. Kayak dia baru kayak gitu aja berkata udah lemah banget, apalagi dia ngerasa bahwa dia bakal kuat gitu, sedangkan dia jalanin kehidupan untuk belajar aja begini aja dia udah kalah gitu, apalagi dia nanti bilangnya mau diri sendiri gitu kan. Nama dia udah tercoreng banget menurut gua. Jadi gua nggak tahu dia mau ngapain lagi gitu kan, sedangkan dia udah dihujat sama satu Indonesia. Kemarin gue liat banyak di Tribun juga tuh masuk berita di Tribun untuk dia ya, bahwasanya dia menyalahi ya, kecewa banget temennya. Sampai ada tuh namanya Aldo atau siapa gitu, gue belum lihat lagi, yang dia sampai nge-screenshot semuanya gitu kan, chat-chat dia sama si Farel itu kalau dia tuh udah bantuin gitu kan. Dan akhirnya semua siswanya juga kayak komen di situ semua gitu kan. eh Gila banget sih menurut gua. Jadi semua apa ya, semua chatnya buktinya udah ketahuan. Jadi menurut gua kayak kalau gua jadi Farel gua bakal malu banget sih gitu kan. Ya teman-teman bisa bayangin gitu kalau teman-teman jadi dia tuh gimana gimana rasanya gitu kan, di satu Indonesia lu bilang mau bilang apa tapi percuma karena bukti chatnya semuanya ada gitu. Kalau lu sebagai playing victim gitu, lu nyalain orang padahal orang itu udah baik banget sama lu gitu, kayak gitu. Jadi emang gue nggak nampilin si muka si Farel ini, gue kesel gitu. Tapi buat dokter Richard ini gue lebih ke sisi dokter Richard ya, untuk apa ya, ambil pelajaran dari sini sih gitu, tetap berbuat baik tapi ya lihat-lihat lah, mungkin si Farel ini kapasitasnya mungkin ya memang dia nggak bisa ya untuk keluar dari zona nyaman dia dulu misalkan gitu, di sekolah dia gitu, seperti itu aja ya. Jadi Dr. Richard ini kan memang apa ya, eh, apa ya, keinginan dia besar gitu ya, apa ya namanya, menurut gua Dr. Richard itu ekspektasi dia tuh tinggi gitu ke Farel, dan mungkin itu terlalu tinggi, dan si Farel itu nggak nyampe dengan hal itu gitu. Mungkin dia memang cukup di sekolahnya udah standarnya aja sesuai kemampuan dia, udah ditempatin dengan teman-temannya dia dulu mungkin yang udah ada aja gitu kan, cukup eh ya cukup menyokong apa ya, apa adanya aja gitu, tidak perlu berlebihan karena yang dia butuhin mungkin nggak sebesar itu gitu. Bayangan dokter Richard itu terlalu tinggi ekspektasinya kepada dia, sedangkan dia nggak sanggup gitu. Jadi memang itu pelajaran penting ya buat dokter Richard untuk dipikirin kayak gitu. Mungkin kedepannya mau bantu orang lain ya lihat dulu, misalkan
kemampuan orang lain itu seperti apa, karakter dia ini aslinya seperti apa, mungkin dikenali dulu ya. Kalau ya namanya gue ngerti ya Dokter Richard itu sebagai orang baik dan hati nuraninya pengen terbantu gitu kan. Tapi dengan masalah ini kan dia tahu gitu kan, oh ternyata orang yang dia bantu ini belum tentu nanti berbuat baik sama dia. Ibarat kata ekspektasi dia jangan terlalu tinggi dulu gitu, takutnya nanti mengecewakan seperti ini lagi. Jadi dengan hal ini kan dia kan bisa dapat pelajaran tuh, oh iya misalkan ya dari hal yang si Farel ini kan seperti ini, jadi dia bertahap-tahap dulu lah, jangan memfasilitasi segala macam dengan penuh gitu kan. Tapi kalau bisa diuji dulu gitu, kalau memang dia memiliki mental memang benar yang kuat dan mau bertahan ibarat kata gitu. Kalau misalkan Dokter Richard itu kan udah tahu ya, kayak homesick bakal dialamin sama si Farel gitu kan, sedangkan dia memang nggak kuat gitu ya. Jadi kayak gitu. Mungkin kedepannya banyak banget anak-anak yang bisa terbantu sama Dokter Richard yang memiliki attitude lah di sini. Walaupun orang pintar, orang memiliki prestasi gitu kan, tapi nggak memiliki attitude seperti Farel ya percuma gitu. Jadi mendingan orang yang biasa-biasa aja tapi prihatin mau berjuang dan memiliki attitude, itu lebih, menurut gua lebih bisa untuk diperjuangin oleh Dr. Richard. Oke, segitu ya video dari gua. Buat teman-teman yang mau komen silakan komen tentang hal ini ya. Mungkin ada yang kesel sama kayak gua gitu kan terhadap Farel, mungkin juga ya doain aja lah yang terbaik. Semoga dia walaupun udah dihujat satu Indonesia, semoga nanti ya bisa bangkit dengan diri dia yang baru, diri dia yang bisa lebih baik lagi gitu ya. Jangan seperti ini, jangan ya, mungkin masih ada juga orang yang mau ngedukung dia kalau dia mau menjadi orang yang positif. Oke, segitu ya video dari gue. Semoga video ini ada manfaatnya. Semoga video ini ada baiknya buat Dr. Richard, buat si Farel juga. Oke, segitu ya video dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.